Oke, what's up bro? Guys, kembali lagi bersama YouTube channel Sportcast. Jadi, kali ini saya tidak akan bahas hal yang lain, tidak akan bahas hal yang panjang lebar. Saya cuman mau melengkapi tutorial dan cara penggunaan SimbiCord ini. Nah, kemarin karena banyak komen di video sebelumnya, katanya mereka minta untuk menunjukkan ya secara langsung lah bagaimana cara penggunaannya, bukan hanya sekedar tutorial melalui video tangan. Jadi saya buatkan saja. Oke, untuk yang pertama, saya tidak perlu lagi jelaskan bagian-bagian dari alat ini ya. Namanya SimbiCord Turbo Healer. Step pertama yang harus kita lakukan adalah buka tutupnya SimbiCord, terus amankan di tempat yang aman. Lalu tahap yang kedua adalah pastikan dosis dalam atau quantity obatnya itu masih tersedia. Jadi ada di sebelah sini. Ada takaran, kalau misalnya SimbiCord yang kalian punya adalah 160, maka nominal 120, maka nominal yang paling tinggi di sini adalah 120 dan akan terus berkurang ketika obatnya terus dipakai. Ada juga yang 60. Kalau di sini kita lihat 20, jadi masih ada. Itu step yang kedua, perhatikan dosisnya, perhatikan isi dari obat masih ada atau tidak. Yang ketiga adalah perhatikan di bagian moncongnya ini, di bagian mulutnya tempat kalian menghirup serbuknya, pastikan tidak ada benda asing di situ. Karena akan sangat fatal ketika kalian hirup dengan kekuatan yang besar, benda asing itu ikut masuk ke dalam paru-paru. Ya, oke. Untuk obat yang pertama kali dibuka, tahap yang harus dilakukan itu adalah memutar GERD warna merahnya ini ke arah kiri kalian. Masuk ke sini, muter ke arah sini, sampai dia berbunyi klik. Sudah. Habis itu diputar, kemudian diputar kembali ke arah yang berlawanan. Oke. Nah, tujuannya adalah itu untuk membuka segelnya. Ketika diputar pertama kali dan berbunyi klik, maka segelnya akan terbuka. Dan penampung wadah dari serbuk obatnya itu akan menyatu dengan GERD yang di bawah sini. Sehingga ketika kita memutar balik ke sana, seperti ini, maka obatnya akan turun ke bagian wadah yang ada di dalam sini. Ada penampungan. Nah, sini tempat misalnya. paham gak sih? Sebelibet tuh. Oke, saya ulang. Jadi untuk penggunaan pertama kali, putar GERD warna merahnya ini, GERD warna merahnya hingga berbunyi klik. Nah, ketika berbunyi klik, artinya segelnya sudah terbuka. Ketika segelnya terbuka, maka untuk menggunakannya, kita lakukan hal yang sama sekali lagi, yaitu putar ke arah kanan, sampai mentok, lalu diputar ke arah kiri hingga berbunyi klik. Maka obat ini siap untuk digunakan. Sebentar saya jelaskan kenapa mesti seperti itu. Untuk cara penggunaan, setelah diputar seperti tadi, pastikan kalian pegang itu jangan menutup lubang-lubang yang ada di sini. Karena itu didesain supaya aliran udara ketika dihirup itu lancar dan membawa semua serbuk itu masuk ke dalam saluran pernafasannya kita. Cara penggunaannya adalah letakkan moncong obat di area mulut, lalu ditutup supaya membentuk area vakum. Setelah dihirup, tahan nafas selama 5-10 detik. Lalu kemudian dibuang lewat mulut. Saya contohkannya. Oke. Lakukan hal yang sama sebanyak 2-3 kali. Nah, tujuannya agar pada saat hirupan pertama, serbuk yang tidak maksimal terhirup masuk ke dalam saluran pernafasan itu dapat secara maksimal terangkut dengan memaksimalkan jumlah hirupan. Itu sebanyak 3 kali, 2-3 kali lah. Nah, setelah digunakan, jangan lupa untuk berkumur. Ada yang bilang dikumur terus ditelan, ada yang bilang jangan ditelan. Nah, dari beberapa pakar dalam hal ini adalah dokter spesialis dalam yang saya konsultasi ke beliau, katanya dikumur lalu ditelan kumurannya. Dia punya alasan. Alasan yang pertama itu adalah efek samping atau penggunaan jangka panjang yang tidak sesuai aturan pada SimbiCord itu bisa menyebabkan pembentukan fungi atau jamur di dalam area rongga saluran pernafasan. Dalam hal ini area langit-langit mulut dan seterusnya sampai di tenggorokan. Nah, makanya beliau sarankan agar setelah menggunakan obat SimbiCord itu kita berkumur-kumur lalu ditelan supaya terbilas, bukan hanya di bagian mulut saja sisa obatnya yang mungkin tertinggal
tapi di bagian tenggorokan juga ikut terbilas oleh airnya supaya tidak menimbulkan residu. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa ya jangan ditelan, dikumur-kumur terus dibuang. Maka dari itu ya mungkin saya berinisiatif memberikan 2 tahap. Tahap yang pertama, kumuran pertama dibuang. Anggaplah saya buang, kumuran pertama dibuang, lalu kumuran yang kedua barulah ditelan. Supaya area mulut ya yang di luar terbilas, dia tidak masuk ke saluran pencernaan. Ya, kalaupun yang kumuran kedua kita telan, itu tidak terlalu banyak yang masuk ke saluran pencernaan. Itu. Nah, terus tadi saya bilang kan, mau jelaskan kenapa pada saat penggunaan pertama, si guardnya ini harus diputar dulu sampai berbunyi klik, lalu diputar lagi ke arah yang berlawanan, lalu diputar lagi sekali, baru bisa digunakan. Karena ketika barangnya masih baru, anggaplah, kita bagi 2 ya, kita belah 2, bagi 2 misalnya kan. Sebelah sini, itu adalah tempat penampungan obatnya, sebelah kiri. Terus sebelah kanan, itu adalah jalur yang akan dilalui oleh serbuk obatnya untuk naik ke atas setelah kita hirup. Nah, jadi sebelah sini kosong nih. Nah, logikanya kita mesti bawa si obatnya ini ke sini, ke kanan, supaya ketika dihirup ada serbuk yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, caranya itu adalah, nah di sini kan wadahnya, segel wadahnya masih sebelah kanan. Jadi, kita mesti buka segelnya dengan cara memutar pertama kali ke kiri sampai berbunyi klik. Nah, sigernya ini menyatu dengan wadah. Sigernya ini menyatu dengan segel, yaitu wadahnya, tempat kayak mangkok gitulah untuk mengambil serbuk obat di sini. Nah, makanya setelah bunyi klik, nah kita harus putar lagi ke sana supaya mangkok yang kosong tadi ini, wadah yang kosong tadi ini terisi oleh serbuk. Kita putar ke sana, mangkoknya terputar ke kiri, terus serbuknya jatuh ke bawah, terisi, lalu kita bawa kembali ke tempat saluran pengeluaran. Dia berpindah ke sini, makanya kita langsung bisa pakai. Jadi kalau sudah berbunyi klik sekali ini sudah bisa dipakai ya. Kasarnya seperti itu, logikanya seperti itu. Ya oke, jadi kalau Symbicort-nya sudah pernah digunakan sebelumnya, maka tidak perlu lagi memutar sebanyak 2 kali. Cukup memutar ke arah kanan sampai mentok, lalu dibawa kembali hingga berbunyi klik, maka siap digunakan. Seperti itu ya. Perbedaan antara Symbicort yang baru dengan yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Terus apa lagi ya? Oh, ada juga pertanyaan, ini di atasnya kenapa bisa diputar-putar, apa fungsinya? Jadi di atas ini tidak ada ada fungsi sih, maksudnya tidak ada indikasi fatal kenapa mesti diputar, apakah boleh diputar atau tidak boleh diputar. Ini hanya mempermudah kita untuk menggunakan obatnya. Jadi kayak misal begini nih, kita sudah PW, pegang obatnya kayak begini, tapi moncongnya tidak sesuai, ya sudah tinggal diputar, menyesuaikan. Seperti itu sih. Apa lagi ya? Oh iya, kemarin ada salah satu teman yang komen di salah satu kontenku. Dia request untuk dibuatkan video tentang segala macam perhitungan yang ada di sistem perindustrian, industri farmasi. Pokoknya bagaimana cara menghitung ketersediaan raw material, bahan baku, dan segala macam. Kemarin saya sempat buat videonya, sudah hampir edit-edit, dan saya sudah sedikit pelajari tentang hal itu. Cuman saya menyadari bahwa barang ini tidak akan sampai di sini. Ini harus tetap berlanjut. Artinya akan semakin ada banyak pertanyaan. Semakin orang tahu, maka akan semakin banyak pertanyaan. Semakin orang tahu, maka ketidaktahuan akan semakin besar. Jadi kalau saya buat video, terus saya posting, maka akan ada video-video berikutnya yang berkaitan tentang ini. Dan saya sadari bahwa saya tidak punya kompeten lebih di area sebelah situ. Saya tidak punya pengetahuan dalam di area situ. Ketika satu perkara dibawakan oleh orang-orang yang tidak berkompeten, maka tidak ada akan yang hadir kecuali sebuah kehancuran. Apa ya? Pokoknya merasa tidak pantas lah untuk membawakan materi tersebut. Jangan pernah memulai apapun kalau kau tidak bisa mempertanggungjawabkannya sampai akhir. Jadi saya tidak mulai. Olehnya itu, saya cantumkan link pembahasan di bawah. Ada beberapa teman-teman yang sudah membahas itu di akun lain. Silahkan dipelajari, dan saya sudah review, dan alhamdulillah kayaknya mereka lebih paham lah tentang perindustrian dibandingkan saya. Oke, see you in the next video. Bye.